Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, berjumpa lagi bareng kakak di sini. Kita akan melanjutkan membahas soal-soal prediksi UTUL UGM untuk tahun 2022 ini ya. Kita akan membahas matematika dasar melanjutkan nomor-nomor sebelumnya. Kita mulai dari yang nomor 6. Pusat dan luas dari irisan kerucut yang persamaannya 2x kuadrat plus 2y kuadrat plus 10x ditambah 6y plus 9 sama dengan 0 adalah. Nah ini kita kan mau mencari pusat sama luas ya. Irisan kerucut kan macam-macam. Ada yang berupa lingkaran, ada yang berupa elips, macam-macam. Nah ciri-cirinya kalau koefisien x sama koefisien y-nya itu sama nilainya, maka dapat kita simpulkan bahwa irisannya itu dia berupa lingkaran. Nah, kalau persamaan lingkaran itu kan ada dua jenis yang sering kita pakai. Ada yang bentuk misal ini x min a kuadrat ditambah dengan y min b kuadrat itu sama dengan r kuadrat. Berarti ini lingkaran yang pusatnya di A, B, kemudian jari-jarinya R. Bentuk yang kedua itu ada yang bentuk ini. Ada bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah dengan ax ditambah dengan by ditambah dengan c sama dengan 0. Berarti ini nanti pusatnya harus cari dulu. Pusatnya itu di negatif setengah A dan negatif setengah B. Kemudian jari-jarinya itu bisa dicari menggunakan akar. Di sini dia 1/4 A kuadrat ditambah dengan 1/4 dari B kuadrat dikurangi dengan C. Ini ya. Nanti adik-adik tinggal menyesuaikan mau menggunakan persamaan yang mana. Nah, yang harus diperhatikan ini koefisien x kuadrat sama y kuadratnya harus sama dengan 1. Nah, bentuk yang diketahui di soal itu kan bentuknya 2x kuadrat ditambah dengan 2y kuadrat ditambah dengan 10x ditambah dengan 6y ditambah 9 sama dengan 0. Ini ya. Kalau kita mau melengkapkan kuadrat sempurna seperti persamaan yang pertama boleh. Atau kita mau menggunakan bentuk persamaan yang kedua. Berarti ini harus kita sederhanakan. Kita jadikan koefisiennya 1. Berarti semuanya harus dibagi dengan 2 atau dikalikan dengan setengah. Ini jadinya x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 5x ditambah 3y ditambah 9/2 sama dengan 0. Nah, dari soal ini kan disesuaikan dengan koefisien yang di persamaan. Maka yang 5 ini dia sebagai A, kemudian ini dia sebagai B, 9/2-nya sebagai C. Ini ya. Maka pusatnya di mana? Pusatnya itu di negatif setengah A. Jadi negatif 1/2 dikalikan A-nya 5, negatif setengah dikalikan B, dikalikan 3. Maka dia pusatnya di negatif 5/2 dan negatif 3/2. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal itu kan pusat dan luas dari irisannya. Tadi kalau lingkaran berarti kita harus mencari luas lingkaran. Kalau mau mencari luas lingkaran berarti kita harus tahu jari-jarinya dulu ya. Berarti kita hitung dulu nih jari-jarinya berapa. Kita tulis di sini. Jari-jari atau misal R itu kan berarti akar dari 1/4 kalikan A kuadrat. Hanya adalah 5, jadi ini 1/4 dikalikan 5 kuadrat ditambah 1/4 kali B kuadrat, berarti dikalikan 3 kuadrat dikurangi dengan C, dikurangi dengan 9/2. Maka hasilnya adalah 1/4 kali 5 kuadrat, berarti dia 25/4 ditambah dengan 9/4 dikurangi dengan 9/2. Nah, ini hasilnya kalau kita samakan penyebut semua itu nanti hasilnya akan sama dengan kalau misal kita bikin pernya per 4 misal. Maka dia di sini kan 25
ditambah 9 dikurangi 18. Maka hasilnya dia akar 16/4. Jadi hasilnya adalah akar 4, akar 4 adalah 2. Jadi jari-jarinya itu adalah 2. Sekarang mau mencari luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat. Berarti dia pi dikalikan dengan jari-jarinya 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4pi. Jadi pusatnya itu di negatif 5/2, negatif 3/2 dan luasnya adalah 4pi. Sehingga jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Sebuah bola memantul dari lantai sebesar 2/3 dari ketinggian bola tersebut dijatuhkan. Jika bola dijatuhkan dari ketinggian 36 meter, jarak total yang dilalui bola sampai bola tersebut terhenti. Ini nanti berarti kita mau mencari, karena dia di sini memantulnya itu 2/3 dari, berarti kan dia perkalian ya. Perkalian itu berarti kita menggunakan konsep geometri yang kalau pemantulan bola sampai berhenti itu kan nanti tidak berhingga kali ya, kita nggak bisa menentukan seberapa banyak dia memantul, maka nanti kita akan menghitung nilai S tak hingganya. S tak hingga itu bisa kita peroleh menggunakan rumus A per 1 min R, di mana A ini adalah pantulan awal. Oke, A-nya adalah pantulan awal. Kalau A pantulan awal, tadi kan bola itu dijatuhkan dari ketinggian 36 meter. Memantulnya itu 2/3-nya, maka pantulan awalnya itu 2/3 dari 36. Maka hasilnya adalah 24. Kemudian R itu rasionya. Rasionya dia di sini 2/3. Rasionya di sini adalah 2/3, maka bisa kita tuliskan A-nya tadi 24 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 2/3. Berarti 24 dibagi dengan 1/3, atau bisa kita tulis 24 dikali dengan 3/1, sehingga panjang lintasannya itu adalah 72 meter, atau jarak total yang dilalui bola sampai terhenti. Itu berarti jawabannya 72 meter, sehingga opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang C. Gitu ya konsepnya ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Jika fx-nya adalah negatif akar 4 min x, maka inverse fx dan daerah asal alaminya itu berapa? Kita tuliskan dulu fx-nya. Fx adalah negatif akar 4 min x. Ini kan kita mau cari inverse-nya ya. Kalau mau cari inverse-nya, itu kita jadikan bentuk x sama dengan bla bla bla. Nah, fungsinya itu kita tuliskan jadi bentuk y. Jadi fx-nya kita tulis jadi y. Ini negatif akar 4 min x. Nah, karena kita tujuannya mau mencari nilai x, berarti kan semuanya harus kita kuadratkan. Ruas sebelah kiri dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan. Agar apa? Agar ininya hilang, akarnya hilang. Jadi ini semuanya kiri kanan kita kuadratkan. Berarti ini jadinya y kuadrat. Negatif kalau dikuadratkan jadinya positif, akarnya hilang, jadinya 4 min x. Dan ini kita mau cari x, x-nya kita pindah ruas ke sini, maka x-nya adalah 4 min y kuadrat. Nah, kalau udah ketemu ke bentuk x, itu x-nya kita jadikan bentuk f inverse-nya. F inverse x berarti 4. Karena ini variabelnya udah x, y-nya kita ubah jadi bentuk x, jadi 4 min x kuadrat. Ini inverse-nya. Nah, kemudian daerah asalnya. Daerah asal karena dia bentuknya fungsi polinom, maka daerah asalnya itu semua nilai di garis bilangan itu boleh, tidak ada nilai yang menyebabkan fungsi ini itu tidak terdefinisi. Maka opsi yang sesuai adalah opsi jawaban yang D. Karena kalau fungsinya itu fungsi polinom, nggak ada pernya, nggak ada akarnya, itu langsung aja semua nilai itu boleh, semua bilangan real itu boleh. Kecuali kalau dia bentuknya akar, maka nanti fungsi yang di dalam akar itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian kalau bentuknya A per B, itu nanti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya kalau kita bicara tentang daerah asal alami. Jadi untuk soal nomor 8 ini, karena dia fungsinya berupa fungsi polinom, maka semua bilangan boleh. Jadi yang sesuai adalah opsi jawaban yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jika AB adalah pusat dan C adalah jari-jari dari lingkaran yang persamaannya itu x kuadrat plus y kuadrat min 4x,
plus 6Y min 3 sama dengan 0, maka A log C-nya berapa? Berarti kita harus tahu pusatnya dulu untuk tahu AB-nya dan harus tahu jari-jarinya agar tahu nilai C-nya berapa ya. Dari persamaan lingkaran yang diberikan itu X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 3 sama dengan 0. Seperti yang kita bahas di soal sebelumnya tentang persamaan lingkaran, berarti ini min 4 ini sebagai B, kemudian 6 ini, min 4-nya sebagai A ya, koefisien X itu adalah A, 6-nya adalah sebagai B, negatif 3 adalah sebagai C. Sekarang kita mulai bahas dari pusatnya dulu. Pusat tadi kan rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah, negatif setengah dari A, dan negatif setengah dari B. Maka nilainya adalah negatif setengah dikalikan A-nya negatif 4, sama negatif setengah dikalikan B-nya 6. Ini ya, maka hasilnya pusatnya itu di 2, negatif 3. Maka 2-nya ini sebagai A, negatif 3-nya sebagai B. Kemudian kita mau cari jari-jari. Jari-jari itu tadi kan bisa kita menggunakan rumus yang akar itu tadi. Akar dari 1/4 A kuadrat ditambah dengan 1/4 B kuadrat dikurangi dengan C. Berarti hasilnya adalah 1/4 dikalikan A kuadrat, berarti negatif 4 kita kuadratkan 16, ditambah dengan 1/4 dikali B kuadrat, berarti 6 kita kuadratkan 36, dikurangi dengan C, dikurangi dengan C-nya negatif 3. Berarti dia sama dengan akar dari ininya 4, ininya 9, plus 3. Berarti akar dari 16. Sehingga jari-jarinya adalah 4. Nah, jari-jari ini kan dia sebagai C ya. Sekarang kita ke soal yang ditanyakan. Yang ditanya itu adalah nilai A log C. A-nya tadi 2, log C berarti 2 log 4. 4-nya itu perpangkatan 2 juga, kita tulis 2 pangkat 2, maka sesuai dengan sifat logaritma yang kita bahas di soal sebelumnya, jadinya 2 kali 2 log 2, berarti 2 dikali 1, sama dengan 2, dan opsi jawabannya sesuai adalah opsi jawaban yang A. Soal nomor 10, diberikan nilai sin A-nya itu sin alfa di kuadran 2 itu nilainya 5/13, kita gambarkan dulu. Dia di kuadran 2. Kalau kita misalkan dia di sini alfa, sin demi depan dibagi miring. Ini depannya, ini 5, ini di sini siku-siku ya. Miringnya adalah 13, otomatis sampingnya adalah 12 karena dia triple Pythagoras. Ingat keterangannya itu dia di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 yang positif hanya sinnya, sin dan kosekan ya. Maka nanti nilai cosnya sama tannya negatif. Kemudian ada lagi nilai tan B, tan beta, itu hasilnya 2. Kalau misal dia di sini beta, di sini siku-siku, tan itu kan desa ya, depan dibagi samping. Kalau 2 itu artinya dia 2/1, jadi depannya 2, sampingnya 1. Ini 2, ini 1. Maka miringnya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Jadi dia adalah akar 5. Kemudian keterangannya, betanya itu sudut di kuadran 3. Ingat di kuadran 3, yang positif hanya nilai cosnya, cos dan sekannya yang positif, selain itu nilainya negatif. Nah, sekarang kita mau mencari nilai sin alfa min beta. Sin alfa min beta. Kalau sin pengurangan sin itu kan sin cos sin. Alfa sama beta, maka ini kita substitusikan sudutnya alfa beta. Kalau dia di sini pengurangan, di sini juga pengurangan. Nah, kita harus tahu dulu nih nilai sin alfanya berapa. Ingat alfa tadi di kuadran 2, berarti sinnya positif. Sin alfa diketahui di soal 5/13. Kemudian cos beta. Cos beta itu dia di kuadran 3, cosnya positif, sami, samping dibagi miring 1/5. Berarti dia di sini 5/13
dikalikan dengan 1 per akar 5. Sorry ya, ini di kuadran 3 semua sin tan. Sorry, yang positif di kuadran 3 itu tannya. Yang positif di kuadran 3 itu tan sama kotangan ya. Jadi cosnya ini negatif 1 per akar 5. Ini negatif 1 per akar 5. Dikurangi dengan cos alfa. Cos alfa di kuadran 2. Kuadran 2 cosnya negatif, berarti ini negatif cos alfa. Cos sami, samping dibagi miring, jadinya negatif 12 per 13. Ini negatif 12 per 13. Sama sin beta. Sin betanya di kuadran 3 juga negatif, sin demi. Sinnya sin demi, depan dibagi miring, maka ini depannya 2, miringnya akar 5. Berarti dia di sini dikalikan dengan negatif 2 per akar 5. Maka di sini dia berapa? 5 dikalikan negatif 1, negatif 5 per 13 akar 5, dikurangi dengan negatif 12 dikalikan negatif 12, jadinya positif 24. Ini 24 per 13 akar 5 juga. Maka hasilnya adalah negatif 29 per 13 akar 5. Kalau dirasionalkan, berarti pembilang sama penyebutnya kita kalikan akar 5. Maka yang pembilang jadinya negatif 29 akar 5, yang penyebut jadinya 13 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya negatif 29 akar 5 per 65. Dan opsi jawaban yang sesuai adalah opsi jawaban yang B. Gitu ya adik-adik. Sekian pembahasan dari kakak untuk beberapa soal prediksi utul UGM tahun 2022 ini. Semoga soal yang kakak bahas di sini bermanfaat untuk adik-adik, membantu adik-adik dalam belajar, dan semoga nanti ketika mengikuti tes hasilnya memuaskan seperti yang diinginkan. Jangan lupa perbanyak berlatih soal, jangan lupa menjaga kesehatan agar lebih maksimal nanti ketika tes ya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.